Wa yuqalu al istiqomatu fil aqwali bitarkil ghibah wa fil af'ali bitarkil bid'ah wa fil ahwali binafil hujjah. Dikatakan dalam kitab al-syuhur, istiqomah itu ada 3 macam, 3 tingkatan. Yang pertama, istiqomah dalam ucapan. Yang kedua, istiqomah dalam perbuatan. Dan yang ketiga adalah istiqomah dalam keadaan batin. Istiqomah dalam ucapan dengan meninggalkan gibah. Dalam perbuatan dengan meninggalkan bid'ah. Sedangkan dalam keadaan batin dengan meniadakan ijab-ijab. Jadi al-istiqomah fil aqwali, istiqomah dalam lisan, yaitu dengan tarkil kita, meninggalkan kita. Kenapa? Karena lisan ini paling gampang kotor. Gibah memakan bangkai saudaranya. Bagaimana Allah berfirman dalam surat Hujarat ayat 12. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan. Fakaritumu wattaqullah. Allah tawabur. Jadi janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang. Dan janganlah ada di antara kamu yang memuji sebagian yang. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara saya? Jadi tiba itu memakan bangkai saudara. Tentu kita akan merasa jijik karena makan bangkai. Jadi istiqomah dengan lisan itu enggak mikir, enggak ngaduk domba, enggak berdusta, tidak mengeluh. Kalau mau ngomong, mau berbicara, tanya dulu hati kita sebagai kutub. Qalbi kutub. Hatiku adalah kutub. Bertanya kepada hati kita. Yang di dalam kalbu kita itu sudah tertulis, sudah tertarikkan, sudah install, sudah diukir dengan nama Allah. Jadi ditanyakan ketika kita akan berbicara, Allah ridho atas. Jadi istiqomah billah. Dengan istiqomah fil aqwali, istiqomah fil af'ali, istiqomah dengan perbuatan, caranya bitarkil bid'ah. Dengan meninggalkan bid'ah. Menambah-nambahkan ibadah yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ngajar. Nabi mengajarkan salat subuh 2 rakaat. Jangan ditambahin jadi 3 rakaat karena merasa salat subuh sedikit sekali rakaatnya. Lalu ditambahkan menjadi 3 atau menjadi 4 atau menjadi 5. Enggak boleh. Ini menambahkan rakaat dalam salat bid'ah dolar. Menambah-nambahkan atau mengurangi lafaz zikir yang dikasih oleh guru. Itu juga sama bid'ah. Gak boleh. Guru kita nambahkan la ilaha illallah.
ilaha illallah, la ilaha, tambahin la ilaha illallah ar-Rahman ar-Rahim, la ilaha illallah ar-Rahman ar-Rahim. Ya nggak boleh bid'ah. Tapi bukan semua yang baru itu bid'ah. Kalau semua yang baru itu bid'ah, nggak boleh kita megang HP, nggak boleh kita punya mobil. Jadi bid'ah itu adalah ibadah baru yang disangka untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi ternyata adalah hal-hal yang tidak pernah diajarkan. Tanda istiqomah dengan af'al, dengan perbuatan, itu mesti ibadah sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Zikir sunnah yang diajarkan oleh guru. Kerja yang halal, tidak nyolong. Ini istiqomah bil af'al. Berakhlak sesuai dengan syariat. Itu istiqomah fil af'al. Yang ketiga, al istiqomatu fil ahwal. Istiqomah dengan ahwal, dengan keadaan. Nah, tadi dikatakan bin nafil istiqomah dengan menjadikan penghalang hijab antara diri kita dan Allah. Penghalang qalb, penghalang hati kita kepada Allah. Di antaranya adalah uji, ria, hati, kita dunia, lalai, lupa kepada Allah. Tanda istiqomah, tandanya istiqomah batin itu, ketika dia beribadah, dia tidak ingin dipuji oleh makhluk. Dia ingin dipuji oleh siapapun. Dicaci, dimaki, dicela. Dia tidak dendam. Ketika dikasih nikmat oleh Allah, maka dia bersyukur. Hatinya tenang. Walaupun memiliki dunia ini. Jadi, puncaknya itu adalah makom ihsan. Itu istiqamah. Anta Abdullah kan. Jadi, kita menyembah kepada Allah seakan-akan kita melihat kepada Allah. Jadi urutan ini, istiqamah bil lisan, istiqamah bil af'al, istiqamah bil ahwal. Jadi nggak boleh loncat. Jadi al-aqwal, lisan, lalu af'al, lalu ahwal. Kalau batinnya bagus, orang batinnya bagus, tapi lisannya nyakitin orang, ya nggak bagus. Jadi munafik. Ya beramal, lisannya bagus, tapi sholatnya ngaco. Nah, itu juga tidak. Jadi beramal, dan itu bagus, tapi sholatnya ngaco. Ya, nggak sah. Ahwalnya, keadaannya bagus, hatinya, amalnya banyak, tapi ya riak. Dia menunjukkan amalnya agar supaya dipuji oleh orang. Itu sia-sia. Jadi kita perbaiki. Luar kita bagus, dalam kita bagus, kolbu kita bagus. Hanya menyerahkan diri kita, lahir, batin, dan rasa kita kepada Allah. Memberikan.
Jadi lisan kita pelihara, jangan sampai tiba, jangan sampai berbuat dusta. Maka ketika keceplosan, maka kita mesti menyadari, memohon ampun kepada Allah. Kita mesti mengamankan, melestarikan amaliyah muslim. Setelah kita bisa menjaga lisan kita, membersihkan lisan kita juga mengamankan, melestarikan amaliyah. Amaliyah yang diamankan, dilestarikan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengamalkan amaliyah qalb, sedekah tanpa dilihat, beribadah. Jadi mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang istiqomah dalam ucapan kita, dalam perbuatan kita, dan keadaan batin. Sami'tul al-Imam Abu Bakr Muhammad bin Husain bin Qurrah yaqul. Di sini dikatakan asinu fil istiqomah. Sin di dalam huruf al-istiqomah ada sin. Itu sin tulang. Ai utlubu minal haq ayyuqimakum ala tauhidihi summa ila hidamati uhudihi wahidli uduhi. Aku mendengar Imam Abu Bakar Muhammad bin Husain bin Qurrah berkata, huruf sin pada kata al-istiqomah, huruf sin pada kata al-istiqomah adalah sin yang bermakna permintaan. Doa, yaitu mintalah kepada al-haq agar dia meneguhkan hati kalian di atas tauhid. Kemudian agar Allah memelihara kalian untuk terus menepati janji-janjinya dan menjaga batasan-batasan. Jadi asinu sinus tulang. Sin itu adalah sin permohon, yaitu doa. Kadang-kadang ketika kita beribadah, ketika kita berbuat kebaikan, ketika kita berbuat amal soleh, kita berpikir, aku serta saya mesti istiqomah. Itu pikiran kita. Jangan sampai bolong. Amaliyah malam jangan sampai bolong. Amaliyah mursyid yang sudah aku kerjakan jangan sampai bolong. Berusaha untuk menjaga keistiqomah. Tapi kalau para sufi, mungkin para sufi, para ahli ibadah, yaitu bukan memikirkan aku mesti istiqomah. Bagaimana aku istiqomah? Tapi dia mengatakan, ya Allah, teguhkanlah aku. Jadi bukan menyandarkan istiqomah itu dengan perbuatannya. Tapi dia selalu minta kepada Allah agar supaya diteguhkan, dikuatkan, agar bisa istiqomah. Nah, istiqomah itu al-istiqomah. Di bentuknya minta. Istiqomah itu bukan kekuatan kita sendiri. Istiqomah itu. Tapi istiqomah itu adalah pertolongan Allah Rabbul Izzah Jalla Jalla. Seperti kita selalu mengucapkan,
di dalam sholat kita, di dalam kita membaca Al-Fatihah, ihdinas siratal. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada satu orang atau pada seorang yang berada di jalan. Jadi kita tiap hari minta ditunjukkan oleh Allah jalannya orang yang, karena kita tahu tanpa Allah kita gampang belok. Jadi kita itu dalam istiqomah huruf I-nya adalah pula permohonan kepada Allah. Tangga istiqomah itu pertama ayyukimakum ala tauhid. Jadi meneguhkan kalian di atas tauhid. Jadi mohon kepada Allah agar kalbu kita diberikan keyakinan di dalam bertauhid kepada Allah. Karena ini ada sebagai pondasi. Jadi kalbu kita hanya melihat kepada Allah. Ilahi antamak. Hanya bertujuan kepada Allah. Bukan kepada harta, bukan kepada makhluk, bukan kepada nafsu. Tapi benar-benar la ilaha illallah yang telah ditancapkan, yang telah dimasukkan ke dalam hati. Ditancapkannya, dimasukkannya kalimat la ilaha illallah, instalnya kalimat la ilaha illallah pada diri kita pun, ini adalah suatu hidayah. Surga. Surga yang ada di dunia. Sebab guru kita mengatakan talqin itu menerima 3 kunci surga. Surga ma'wa, surga na'im, dan surga surga. Jadi la ilaha illallah adalah miftahul jannah. Kita di dalam bertauhid al-istidamah uhudi. Terus menepati janji-janji kita kepada Allah Rabbul Izzati. Janji apa yang kita ucapkan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini janji. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah janji kita kepada Allah. Janji kita dalam Allah, Allah rabbikum. Ya. Kita berjanji kepada Allah bahwa Allah lah yang kita mengabdi kepada. Jadi kalau kita berthariqah, hidup kita adalah menjaga janji kita kepada Allah. Salat di awal waktu, zikir tidak putus, istiqamah, hifzi hududi, menjaga batasan-batasan Allah. Tahu mana yang halal, mana yang haram. Tahu bagaimana kita beradab kepada guru, tahu bagaimana kita beradab kepada makhluk. Jadi tidak melanggar pagar yang Allah buat. Karena melanggar ya, pagar yang Allah buat, maka kita akan terikat. Jadi istiqomah itu bukan karena kita kuat, tapi istiqomah itu adalah hidayah dari Allah, pertolongan Allah. Ya Allah, peganglah tanganku, biar tidak lepas dari itu. Jadi para wali menangis di malam hari, minta istiqomah. Karena mereka mengetahui 1 detik saja lepas dari Allah, maka
bisa kepleset. Nah, di wa'lam anal istiqomata tujuh dawamal karomah. Ya, yang kita tahu bahwa sesungguhnya istiqomah itu mewajibkan atau menjadikan sebab langgengnya karomah. Jadi cuma kalimatnya sih cuma al karomah. Ya, jadi bukan bisa terbang, bisa jalan di atas air. Jadi karomah menurut para ahli thariqah, para sufi, karomah itu adalah kemuliaan dari Allah yang diberikan kepada hamba karena ketaatan. Ketaatan. Ya, bentuk batinnya hatinya tenang, air matanya cepat keluar, dibukakan makrifat, dijaga dari kemaksiatan. Itu karomah. Karomah batin. Kalau karomah lahirnya, ya doa dikabulkan, diberikan rezeki, diselamatkan dari bahaya, diselamatkan dari perbuatan maksiat. Itu karomah lahir. Dan karomah terbesar itu adalah al-istiqomatu. Nah, jadi istiqomah. Jadi itu sendiri sudah istiqomah itu adalah istiqomah karomah yang terbesar. Tadi istiqomah itu ya, adalah karomah yang paling dikatakan oleh Imam As-Syafi'i, jangan minta karomah, mintalah istiqomah. Karena istiqomah itu lebih besar daripada 1000 karomah. Kenapa seperti itu? Karena ada hukum di alam ruh, al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amal. Jadi seperti itu. Kalau kita dawam, kita terus menerus taat kepada Allah, maka Allah juga dawam terus menerus memuliakan. Kalau kita logikakan istiqomah di tauhid, Allah akan menjaga hati kita dari syirik khaufid. Istiqomah dalam ibadah, Allah akan menjaga waktu kita selalu berkah. Istiqomah dalam adab, maka Allah akan menjaga nama kita dimuliakan oleh manusia. Istiqomah dalam zikir, maka Allah akan menjaga hati kita selalu ingat kepada Allah. Fadkurni azkurku. Jadi karomah itu bukan hadiah dadakan. Ya. Istiqomah itu, ya, apa karomah itu buah dari istiqomah. Jadi para wali tidak akan mencari karomah, tapi yang dicari adalah Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu. Berkah segalanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.